Pengendara motor dan mobil, mereka itu mikir bahwa mereka adalah pahlawan karena sudah membayar pajak setiap tahunnya. Pajak STNK itu kan dibayar tiap tahun. Nah mereka, termasuk gue juga sebagai orang yang punya kendaraan bermotor juga nih, mikir bahwa kita adalah pahlawan karena sudah bayar pajak setiap tahunnya secara rutin. Sementara pejalan kaki, oh itu nggak bayar pajak, mereka itu nggak menyumbang buat negara. Harusnya di jalan, yang diutamakan itu adalah pengendara motor, pengendara mobil. Kalau pejalan kaki mah entar-entaran aja, orang mereka nggak nyumbang apa-apa. Nah begitu pikirannya, kira-kira bener gak tuh? Udah syukur gue bayar pajak STNK. Itu duit pajak Alphard gue dipakai buat ngebenerin BRT supaya tuh pada pejalan kaki bisa naik bis. Mesti tuh pejalan kaki cium tangan sama gue. Iya bener, saat lo beli Alphard, lo akan bayar kurang lebih setiap tahunnya 10 juta pajak untuk provinsi, pajak STNK. Iya betul, saat lo beli PCX, lo akan bayar pajak kurang lebih gope tiap tahunnya. Betul, lo sudah menyumbang buat negara. Tapi lo tahu nggak? Lo juga ngerugiin negara. Lo bikin polusi. Kadang-kadang yang nggak tahu diri, pakai BBM subsidi. Lo bikin macet. Nah buat ngurusin polusi, macet, jalan bolong, sama tadi BBM subsidi yang lu pakai, itu pakai duit juga. Itu kenapa lu mesti bayar pajak setiap tahunnya. Dan itu pun yang udah lo bayarin itu nggak cukup buat cover semuanya. Oke, lu beli mobil mahal, bayar pajak 10 juta, 12 juta, tapi jalan bolong gara-gara mobil lu. Tapi polusi jadi banyak gara-gara mobil lu. Macet gara-gara mobil lu. Buat nge-cover itu semua nggak cukup 10 juta. Digabungin pun semua pajak STNK di provinsi tersebut masih nggak cukup, masih nombok juga. Polusi itu kalau nggak dibenerin bikin banyak orang kena penyakit paru-paru. Penyakit paru-paru kalau dia pakai BPJS yang rugi negara. Jadi sebenarnya lu sekalipun udah bayar pajak STNK tiap tahunnya, lu tetap ngerugiin negara. Sementara pejalan kaki dia nggak ngerugiin negara, dia malah nguntungin meskipun dia nggak ada pajak STNK-nya. Kalau macet rata-rata kan mindset pejabat kita bikin flyover biar nggak macet pikirnya. Itu bikin flyover kan pakai duit. Semakin banyak orang beli mobil, semakin itu daerah jadi kesulitan. Dan lagi pula nih ya, pejalan kaki itu belum tentu dia nggak bayar pajak. Dia pasti bayar pajak lah. Pajak itu kan ada macam-macam, nggak cuma STNK doang. Misal ada pajak belanja ke Indomaret, ada pajak makan di restoran, pajak hiburan, pajak beli barang apapun lah itu, macam-macam. Jadi pajak nggak cuma STNK doang. Kalau kita ngomongin lingkupnya provinsi aja, duit yang masuk ke provinsi itu antara lain adalah pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama, itu buat provinsi tuh. Tadi STNK yang lo bayarin tiap tahun itu masuk ke provinsi. Pajak air itu masuk ke provinsi juga. Nah kalau pajak yang masuk buat kota, buat kabupaten itu antara lain ada pajak hiburan, pajak reklame, pajak restoran, pajak parkir. Kalau parkir yang benar tuh bukan yang pungli ya, itu buat kota tuh pajaknya, sebagian kecil ada pajaknya. Pajak bumi tuh rumah lo tiap tahun itu buat kota juga, bukan buat provinsi. Nah jadi kalau misalnya ada orang jalan kaki nih, cuman rumahnya itu besar banget misalnya, pajak PBB-nya tinggi, bisa jadi meskipun dia nggak punya mobil, bisa jadi dia bayar pajak lebih besar daripada lu yang punya Alphard. Bisa jadi aja. Dan lagi-lagi nih, kalau kita ngomongin masalah lingkup yang terkecilnya, masalah ngomongin kota, pajak STNK itu bukan buat kota, itu buat provinsi. Contoh lu orang Bekasi, lu punya mobil Mercy, pajaknya itu buat Jawa Barat, bukan buat kota Bekasi. Sementara yang jalan kaki, kalau dia sering makan di restoran Bekasi, berarti dia secara langsung lebih banyak menyumbang buat Bekasi dibanding lu yang punya Alphard, dibanding lu yang punya Mercy, gitu. Kita ambil contoh simulasi nih ya, misalnya lu punya mobil BMW, lu bayar pajak STNK tiap tahun 10 juta anggaplah. Lu orang Bekasi, tapi setiap harinya lu mainnya di Jakarta, lu belanja di restoran Jakarta, lu kalau ke hotel staycation di Jakarta, lu nyari hiburan pun di mall-mall Jakarta. Tapi setiap hari lu lewatin Bekasi buat berangkat ke Jakarta. Nah kita bandingin sama orang kedua. Orang kedua ini gak punya mobil atau naik motor lah katakan, motornya Honda Beat, pajaknya cuma 200.000 satu tahun. Tapi dia kalau ke mall Bekasi, dia kalau ke restoran makan di restoran Bekasi. Nah buat kota Bekasi, orang yang kedua tadi yang punya motor Beat doang itu lebih menguntungkan buat kota Bekasi dibandingkan orang yang punya BMW yang tiap hari ke Jakarta mainnya. Kenapa? Karena pajak langsung buat Bekasinya lebih banyak dari orang yang kedua tadi yang punya motor. Orang yang pertama tadi yang naiknya BMW, Bekasi malah rugi. Gara-gara nih yang pakai BMW, dia nyumbang macet doang, dia nyumbang jalan bolong doang, tapi dia nggak pernah konsumsi barang di Bekasi. Dia ke Jakarta mulu pokoknya. Jadi udah bayar pajak STNK-nya buat Jawa Barat, tapi yang kelimpungan, yang nyari duit buat benerin jalan bolong itu kota Bekasi. Kesian Bekasinya kan, dapat duit pajak STNK kagak, tapi mesti benerin jalan bolong. Udah gitu ini orang nggak pernah belanja di Bekasi. Jadi kota Bekasi ya rugi bandar, nggak dapat apa-apaan. Orang pajaknya buat Jakarta semua,
dia konsumsi di Jakarta semua. Nah kalau kota kayak Jakarta itu spesial, itu kan kota selevel provinsi. Jadi pajak STNK-nya buat Jakarta, hiburannya buat Jakarta, semua buat Jakarta. Kalau di Bekasi, di Bogor itu beda lagi, beda. Ada yang buat Jawa Barat, ada juga yang buat kotanya. Contoh misal dulu nih, gue tuh punya teman orang Cikarang. Orang Cikarang ini kayaknya kayak berat, tapi tiap dia nyari hiburan, dia paling demen ngedugem di Jakarta. Entah kenapa itu. Jadi tiap ngedugem di Jakarta mulu. Yang untung siapa? Yang untung Jakarta lah. Kan yang dapat pajaknya Jakarta. Apa mungkin di Cikarang tempat dugemnya nggak ada yang bagus? Gua nggak tahu deh. Gue bukan anak dugem soalnya. Ya mestinya kalau begitu ya, itu Pemkotnya Cikarang mestinya undang tuh tempat dugem yang bonafit, suruh undang buka di Cikarang. Supaya apa? Supaya orang Cikarang yang selama ini nyumbang pajaknya buat Jakarta, jadi nyumbangnya buat Cikarang aja. Biar kota Cikarang untung. Lo undang tuh si tempat dugemnya. Bro, lu bikin tempat dugem di kota gua aja. Nanti sebagai insentifnya ya bisa dinegosiasikan lah. Makanya sebenarnya menurut gua nih ya, orang yang jadi wali kota, kalau dia ngerti bisnis itu nilai plus. Dia bisa negosiasi. Kalau dia cuma sekedar aktivis, otak bisnisnya belum tentu jalan. Undang tempat dugem, suruh buka di Cikarang. Kasih datanya bahwa banyak orang Cikarang yang dugem di Jakarta. Mending lo bikin di Cikarang, ntar gua kasih insentif deh, pajaknya gua liburin setahun, misal begitu. Atau kalau misal restoran nih, misal terbukti banyak orang di Bekasi makan di restoran Jakarta gara-gara restoran gaul. Nah untuk restoran gaul, mendingan lo undang aja suruh buka di Bekasi dengan insentif misalnya, oh tenang, nanti akan gue bukakan jalur BRT khusus ke restoran lu supaya nih anak-anak remaja Bekasi gampang ke restoran lu. Bisa begitu insentifnya. Ini kan masalah negosiasi aja. Makanya lagi-lagi nih, kalau kita nyari pemimpin, kalau dia orang ngerti bisnis, jangan antipati. Bisa jadi dia emang pinter. Contoh siapa? Contoh Ahok. Ahok itu S2-nya, S2 manajemen. Gua sama dia satu alma mater, satu kampus, kampusnya sama. Nah Ahok itu kalau ngomongin birokrasi, otaknya jalan, mantep, encer. Balik ke soal mobil tadi. Jadi kalau kita udah punya mobil, kita bayar pajak rutin tiap tahunnya nggak pernah nunggak, jangan merasa pahlawan. Karena lu itu masih merugikan kota. Lu belum pahlawan. Kalau mau jadi pahlawan tuh begini. Lu punya mobil McLaren, Bugatti, Lamborghini, bayar pajak yang mahal, tapi nggak pernah lu pakai. Tiap hari di garasi doang, dipanasin doang. Nah itu baru pahlawan tuh. Udah nyumbang pajak gede-gedean, gila-gilaan. Nyumbang pajak buat negara pas beli. Tiap tahunnya nyumbang buat provinsi, tapi nggak pernah lu pakai. Nggak bikin macet, nggak bikin jalan bolong, nggak bikin polusi. Itu baru pahlawan tuh, baru gila tuh. Udah gitu kena pajak progresif pula, mobilnya banyak. Jadi kalau kita di jalan nih ya, bawa mobil bawa motor, jangan merasa lo itu spesial. Karena gue merasakan banyak pemobil dan pemotor itu, termasuk gue juga mungkin, yang ngerasa pejalan kaki itu kastanya rendah. Karena dia nggak bayar pajak STNK, dia rendah. Kalau mau nyebrang nunggu dulu dong. Kalau mau nyebrang tunggu mobil gue lewat. Lu kan kasta rendah lo. Banyak yang mikir begitu. Padahal di undang-undang jelas, yang paling rendah itu ya mobil pribadi. Pedestrian itu spesial. Pejalan kaki itu levelnya itu tinggi, mesti diutamakan. Pejalan kaki, pesepeda. Yang terakhir tuh baru mobil, baru motor. Kadang ada juga misalnya kasusnya orang nyebrang sembarangan, terus tiba-tiba nih pemobil ngamuk-ngamuk, klakson-klakson, buka kaca, jalan kaki sembarangan. Padahal begitu dilihat sekitar, emang nggak ada penyeberangan di situ, nggak ada zebra crossnya. Jadi emang nyebrang ya mesti sembarangan. Di mana lagi? Nah di undang-undang disebutin kalau emang di sekitarnya nggak ada zebra cross, nggak ada jembatan juga, nyebrang sembarangan diperbolehkan asal aman. Tetap mobil mesti ngalah meskipun dia sembarangan bukan di zebra cross. Kondisinya bagaimanapun tetap aja pejalan kaki itu lebih mulia dibandingkan yang naik mobil. Karena pejalan kaki ini merupakan cikal bakal kota yang nggak macet. Semakin banyak jalan kaki, semakin nggak macet tuh kota. Semakin tuh kota nggak macet, semakin bagus perekonomiannya. Semakin banyak yang bawa mobil, semakin buruk tuh kota. Udah begitu konsepnya, rumusnya udah begitu, nggak mungkin salah, pasti bener. Sebenarnya zaman dulu orang nyebrang emang sembarangan. Cuman begitu ada oligarki otomotif, dia bikin konspirasi, dia bikin konsep zebra cross supaya orang nyebrangnya di tempat yang ditentukan aja. Supaya apa? Supaya mobil jadi nyaman, supaya mobil jadi nggak terhambat. Padahal dulunya sebelum ada oligarki otomotif di Amerika, nyebrang di mana aja. Kan kalau nyebrang saingannya cuman delman aja. Zaman dulu kan pakai kuda aja. Mobilnya sedikit lah awal-awal tuh. Dibikinlah sama oligarki otomotif konspirasi zebra cross. Jadi nyebrang sembarangan boleh apa enggak? Boleh jika memang nggak ada fasilitas penyeberangan. Kalau gue mesti nyebrang dengan jalan 2 kilo, ya gue nggak mau lah. Ya gue nyebrang sembarangan aja asal secara kondisi aman. Nggak ada kereta, nggak ada apa. Itu di undang-undang disebutin begitu. Jadi by undang-undang itu benar, by peraturan itu benar. Dan lagi pula kalau kita ngomongin JPO itu jembatan penyeberangan orang. Itu bikin capek. Kalau gue jadi wali kota itu gue hancurin JPO-nya. Kecuali
Kecuali emang yang jalannya lebar banget ya. Kalau yang jalannya cuma 4 ruas, itu mah kita hancurin aja. Kita ganti Pelican Crossing. Biar apa? Biar nggak capek. Pejalan kaki ini kan mesti dimuliakan. Tapi bang, kalau Pelican Crossing mobil kan jadi terhambat, ada lampu merahnya. Ya biarin, nunggu aja. Lu udah ngerugiin kota, mau diprioritaskan pula? Ya nggak bisa lah. Lu kan sudah merugikan. Ya lu harus sabar. Apalagi lu orang mampu yang pakai BBM bersubsidi. Nah, lu kurang ajar, lu nggak tahu diri. Makanya lu diem aja, sabar. Bikin Pelican Crossing itu murah. Yang mahal adalah dengerin caci maki netizen. Nah itu mahal itu, karena pedes. Kayak dulu zaman Anies bikin Pelican Crossing tuh, itu kan dicaci maki sangat banyak orang. Nah itu pedes tuh. Padahal dia bener. Ya apaan Pelican Crossing modalnya? Cuman modal chat sama lampu merah, selesai. Kalau kita mau banyakin pedestrian, banyakin pejalan kaki nih ya, konsepnya itu nggak bisa menunggu banyak pejalan kaki baru kita bikin infrastrukturnya, nggak bisa. Kita mesti siapin dulu infrastrukturnya, baru orang bakalan make. Jadi kita nggak bisa tuh pakai pola pikir ngapain dibikin jalur sepeda, padahal nggak ada orang sepedahan. Ya salah. Emang bener mesti dibikin dulu jalur sepedanya, baru orang bakalan berbondong-bondong pakai sepeda. Mesti begitu. Kita nggak bisa nunggu orang banyak yang sepedahan di jalan berbahaya terus baru kita bikin jalan sepedanya, nggak bisa. Mau nunggu orang mati dulu kan nggak bisa begitu. Mau di Belanda, mau di Swedia kayak, mau di Inggris kayak, yang pertama mesti dibikin adalah infrastrukturnya dulu, baru penggunanya akan mengikuti. Begitu. Jadi kalau mau banyakin pejalan kaki, ya mudahin pejalan kaki, mudahin dia nyebrang, mudahin dia naik BRT, mudahin dia naik angkutan umum yang terintegrasi. Baru tuh berbondong-bondong, baru orang ninggalin mobil, ninggalin motor. Kalau bikin BRT misalnya, bikin jalur khususnya, jangan digabung sama mobil. Ya gue tahu efeknya bakal buruk buat mobil, bakal bikin macet mobil kan, karena jalannya bakal mengecil. Tapi nggak apa-apa, biarin itu mobil sama motor macet, tapi BRT-nya bakal lancar. Orang bakal ambil naik BRT lah. Contoh di Jakarta, di Mampang, jalur Ragunan ke Kuningan. Yang naik mobil banyak, tapi kena macetnya gila-gilaan. Kalau gue pribadi, kalau gue mesti ke Ragunan dari Kuningan tuh ya, gue akan naik BRT, nggak ada pilihan lain karena emang jalurnya khusus, enak, ngebut banget. Kalau naik mobil sendiri, macetnya luar biasa. Di Mampang itu lampu merahnya panjang banget, lama banget. Bang, tapi apakah orang kaya mau naik transportasi umum? Orang kaya kan egonya tinggi. Kebanyakan orang itu nggak mau naik public transport karena belum pernah nyoba aja. Kalau mereka nyoba terus mereka lihat sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak jorok, nggak menjijikan, mereka mau kok. Karena selama ini di pikirannya jelek gitu, public transport nih pasti bau ketek, bau jigong. Makanya mereka nggak mau. Mendingan naik Honda Brio kan gitu. Tapi kalau mereka cobain naik TJ sekarang di Jakarta, gue yakin bagus kok. Emang nggak jelek. BRT bagus, MRT bagus banget, LRT lumayan. Kalau KRL bener tuh bau jigong sedikit. Tapi kalau orang kaya itu POV-nya jangan sekedar murah gitu loh. Karena kalau cuma sekedar tarifnya murah, bikin hemat, orang kaya nggak peduli sama hemat-hematan. Mau gocap pun dibayar gocap, asal nyaman kan begitu. POV-nya tuh harus dibikin lebih ke benefit kesehatan. Karena sehat nih mahal. Semakin lu kaya, semakin lu perlu kesehatan. Semakin lu nggak punya apa-apa, semakin lu nggak takut mati. Begitu konsepnya deh. Kalau dia orang kaya, kalau dia mati cepet, yang ditinggalin hartanya banyak, dia pasti ketakutan. Makanya POV-nya tuh harus digeser ke benefit kesehatan. Kalau naik public transport, lu pasti banyak bergerak. Langkah kaki lo minimal pasti goceng sehari. Nggak mungkin 3.000, nggak mungkin 2.000. Ya betul, meskipun sudah digeser ke benefit kesehatan, ya nggak akan semua orang juga mau naik public transport sih. Orang kaya pasti ada juga yang saklek pengennya bawa supir, ada juga pasti. Ya nggak apa-apa, minimal ada sebagian yang mau beralih. Kalau ada yang beralih itu sebagian, ya macetnya bakal berkurang. Bang, tapi kan kalau mobilnya nggak banyak nih ya, mobil dikurangin, motor dikurangin, nanti bengkel gimana bang? Bengkel bakal gulung tikar. Toko modif pelek gimana tuh? Nanti ekonomi turun loh. Ya nggak gitu juga. Pedestrian pun mereka kan butuh produk juga. Pedestrian pun mereka kalau jalan kaki itu pasti belanja juga. Ini menurut fakta nih ya, mau studi, mau fakta, mau jurnal, mau apa, kalau orang jalan kaki dia sering transit tuh, dia akan cenderung lebih mungkin belanja di UMKM. Pasti. Contoh di Sudirman, contoh di Lebak Bulus Point Square tuh, sekarang mallnya hidup lagi gara-gara ada orang transit. Orang yang dari Bundaran HI kerja tuh dia di Sudirman, dia mau pulang ke Pamulang, begitu nyampe di Lebak Bulus MRT dia makan dulu di Point Square. Sekarang Point Square hidup lagi mallnya. Nah itu kan meningkatkan perekonomian juga. Begitupun yang di Sudirman. Di Sudirman mau ke Bekasi nih, transit di Duku Atas, dia belanja ketoprak dulu, beli bubur dulu. Itu malah lebih ningkatin perekonomian dibandingin sekedar modif mobil, modif motor. Blok M, Plaza Blok M sekarang rame lagi tuh. Perekonomian tuh lagi juga, meskipun di jalan kaki dia tetap bisa punya mobil. Kalau weekend tetap bisa pakai mobil kan, tetap bisa custom velg kan. Jadi kalau banyak pejalan kaki, justru perekonomian bakal makin bagus pasti. Nah tapi buat negara gimana bang? Kalau dia custom velg kan itu ada pajak
pajak buat negaranya tuh. Karena velgnya misalnya impor segala macem. Kalau beli di UMKM, beli cendol itu kan nggak ada pajaknya. Negara rugi dong. Nah makanya ini PKL itu harus segera diresmikan usahanya. Suruh bikin NIB, mesti dipajakin. Minimal suruh bikin NIB dulu lah. Udah jangan mental play victim mulu. Kalau lu mesti bayar pajak itu bukan dizolimi. Jangan mikirnya tuh saya orang kecil, jangan begitu melulu. Kalau sebuah kota udah ngebagusin public transportnya, artinya banyak orang jalan kaki, itu UMKM pasti banyak yang laku. Pasti bakal ningkat tuh penjualannya. Itu kan penjualannya meningkat harusnya berterima kasih kepada Pemkotnya karena sudah membuat kota yang bagus public transportnya, udah meningkatkan populasi pedestrian. Nah karena udah dikasih fasilitas sama negara, sama Pemkot, ya itu UMKM mesti timbal balik dong. Mesti bayar pajak dong. Jangan mental play victim mulu. Bikin NIB minimal. Kalau dilihat udah melebihi penghasilannya, ya pajakin, suruh bayar. Jangan mental miskin melulu. Dengan gitu negara untung, perekonomiannya bagus, negara juga dapat bagian, Pemkot dapat bagian, kan mantep. Ini kan bukan Wild West, bukan zaman koboi. Ya lu mesti bayar pajak lah. Zaman koboi aja itu ada pajaknya. Pajak bayar ke gengnya. Masa lu mau dagang cendol, mau dagang bubur, nggak mau dipajakin, ya mesti dipajakin. Gua adalah orang yang sangat setuju, itu semua UMKM harus dibikin NIB-nya minimal. Harus bayar pajak, jangan selalu bermental melarat gitu loh. Padahal kaya, padahal untung, padahal banyak pelanggan, tapi mentalnya miskin. Kita nih ya kalau mau ekonomi naik, kalau mau kesehatan membaik, kalau mau mental health membaik juga, cuma satu solusinya. Public transport itu udah mencakup semuanya tuh. Ekonomi, kesehatan, mental healthan. Kita persulit geraknya mobil pribadi, lu bikin ERP kek, lu bikin ganjil genap kek, minimal deh. Tapi bagusnya mah ERP, road pricing. Mahalin tuh parkiran biar orang nggak mau parkir, biar dia nggak bawa mobil. Terus yang parkiran pinggir jalan pungli-pungli, dishub gembesin semua bannya, biar pelanggannya juga kapok parkir di pinggir jalan. Gila kan? Ekonomi, kesehatan. Ini kalau mau membaik nih berdua nih soal duit sama soal sehat, public transport gelo. Kalau dipikir sekilas tuh kayak nggak nyambung ya, ngurusin bis tapi bisa ngaruh ke perekonomian, kan kayak agak nggak nyambung, tapi nyambung. Lu benerin bis, nih ekonomi bakal membaik, kesehatan pun klaim BPJS pun akan berkurang pasti. Dulu kan zaman Ahok tuh ya ERP udah mau jalan, tapi kan banyak yang ngamuk, akhirnya Ahok nggak jadi bikin. Padahal kalau ada ERP di Sudirman tuh bakalan mantep. Sekarang mesti dibikin nih, udah ada MRT kan, udah nggak ada alasan sebenarnya untuk menolak ERP di Sudirman. Harusnya dibikin nih, semoga nanti Pilgub nih yang jadi gubernur di Jakarta minimal paham deh. Kalau yang bego mah susah udah. Ya pokoknya begitulah. Dari Paris, Amsterdam, Barcelona sampai ke Sudirman, Singapura, Beijing, Guangzhou, semua sama. Jika lo mau naikin perekonomian, lo kurangin tuh mobil. Jika lo mau naikin perekonomian, lo kurangin tuh mobil, lo kurangin tuh motor. Pasti sahih, pelan-pelan gak apa-apa. Contoh di Paris, tadinya chaos, tapi dibenerin sama wali kotanya perempuan namanya Anne Hidalgo kalau nggak salah. Dibenerin jadi rapi, sekarang nggak chaos, mantep. Yang tadinya warganya ngamuk gara-gara jalan dikecil-kecilin, sekarang jadi bersyukur. Bisa, sesemrawut apapun, kalau ada political will-nya pasti bisa. Di Amsterdam begitu, di Paris begitu, semua bisa.